menurut saya cukup penting untuk perlindungan anak-anak, apalagi di usia dini. Mungkin pemerintah untuk menjaga supaya anak-anak tidak terpapar oleh konten-konten yang tidak baik. Jadi pemerintah berusaha untuk meninjau kembali konten-konten untuk usia-usia yang cocok untuk anak-anak. Iya, aku tahu itu udah jadi berita yang udah viral juga. Terus menurut aku sih bagus ya, karena dengan keadaan yang sekarang itu memang udah saatnya pemerintah memberlakukan hal tersebut. Itu menurut saya bagus untuk pembatasan platform medsos untuk di bawah 16 tahun untuk membatasi mereka konten-konten yang kurang baik. Ya, saya tahu tentang wacana aturan tersebut. Pendapat saya, aturan ini memang terdengar sebagai suatu aturan yang tegas ya dari pemerintah, namun sepertinya lari dari permasalahan utamanya. Untuk melarang anak-anak itu cukup mudah, yang susah adalah mendidiknya. Dan menurut saya pemerintah harus lebih fokus dalam hal pendidikan daripada pelarangan. Khawatir karena anak-anak itu berjam-jam selalu di handphone. Apalagi anak-anak belum tahu mana yang baik, mana yang benar dalam konten-konten yang dia tonton. Untuk itu saya selalu mengasih jam waktu untuk anak-anak yang di bawah umur, misalnya sampai jam 9 malam batasnya. Jadi saya kalau misalnya anak-anak lebih dari jam segitu, saya akan mematikan wifi-nya untuk anak-anak saya supaya dia pada bisa tidur tepat dengan waktunya. Seperti yang kata-kata yang tidak bagus, konten-kontennya, terus seperti yang tidak sesuai dengan umurnya yang dia tonton. Jadi saya suka komplain dengan anak-anak saya dengan yang contoh-contoh yang tidak baik, saya kasih tahu ini tidak baik untuk ditonton. Tapi kalau misalkan terpapar dengan konten-konten yang kurang bagus, iya banget orang tua tuh pastinya khawatir ya. Untuk saat ini untuk anak saya batasin untuk medsos dari umur 15 tahun ke bawah kita batasin. 1, pornografi. 2, judi. Tentu saja ada rasa kekhawatiran sebagai orang tua tentang durasi penggunaan gadget dan penggunaan internet dalam hal ini media sosial. Kekhawatiran akan terpaparnya anak-anak kita dari konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya dan macam-macam. Namun bagi saya yang utama lebih bagaimana cara kita sebagai orang tua membuat atau menegakkan aturan di dalam rumah tentang bagaimana anak-anak kita menghadapi dunia sosial dan internet dalam hal ini. Kedepan masa depan anak-anak kita akan sangat lebih bergantung pada internet dan media sosial. Dalam hal ini saya lebih percaya daripada melarang, lebih baik kita membekali anak kita dengan pengetahuan yang cukup dalam menghadapi dunia tersebut.